Presiden Amerika Serikat Donald Trump boleh saja pamer kalau militernya adalah yang terkuat di dunia. Tapi di balik layar, pemerintah AS sebenarnya sedang pusing karena kehabisan taktik untuk menundukkan Iran. Semua sanksi ekonomi dan gertakan militer yang mereka gunakan selama ini selalu mental dan menemui jalan buntu. Parahnya lagi, perang ini diam-diam menguras habis lebih dari setengah stok rudal tercanggih milik Amerika. Ketika ancaman Trump cuma jadi lingkaran setan yang membosankan, apakah ini tanda bahwa AS sudah kehabisan strategi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir Mer News Agency pada Rabu 15 Juli 2026, seluruh taktik militer AS telah menemui jalan buntu. Selama 5 bulan terakhir, Trump telah menguji hampir semua instrumen tekanan untuk menundukkan Teheran. Langkah-langkah itu meliputi penerapan sanksi ekonomi yang agresif dan peningkatan kehadiran militer di Asia Barat. Selain itu, AS juga mendukung Perang 40 Hari, mengintensifkan tekanan politik global, serta mencoba memberlakukan blokade laut. Namun, jalannya peristiwa di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Tidak ada satupun dari opsi tersebut yang berhasil memaksa Iran mundur. Ketika Trump kembali melontarkan ancaman serangan militer baru-baru ini, banyak pengamat internasional mulai ragu. Mereka menilai opsi tersebut tidak lagi memiliki prospek keberhasilan yang realistis. Kebuntuan strategi ini diperkuat oleh analisis dari John Mearsheimer. Ia adalah seorang pakar teori hubungan internasional sekaligus profesor dari Universitas Chicago. Mearsheimer memandang efektivitas opsi militer AS saat ini dengan keraguan yang serius. Menurut analisisnya, pemerintah AS sejauh ini gagal memberikan penjelasan penting. Mereka belum bisa membuktikan bagaimana serangan militer baru akan membawa hasil yang berbeda dari kegagalan di masa lalu. Mearsheimer menekankan satu prinsip dasar yang sangat penting. Penggunaan kekuatan militer hanya akan efektif apabila memiliki tujuan politik yang jelas dan dapat dicapai secara real. Selain itu, hasilnya harus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam kasus konfrontasi melawan Iran, kondisi-kondisi ideal tersebut sama sekali tidak terlihat dalam kebijakan luar negeri Washington. Oleh karena itu, pengulangan ancaman militer oleh Trump dinilai bukan sebagai bentuk strategi baru yang kuat. Tindakan ini justru menjadi cerminan dari ketidakmampuan Washington untuk menemukan solusi efektif dalam mengubah perilaku politik Iran. Realitas di lapangan dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan perimbangan kekuatan di Asia Barat telah bergeser. Di hadapan berbagai tekanan militer dan keamanan dari AS, Iran terbukti mampu bertahan. Mereka tidak hanya berhasil mempertahankan struktur pertahanan pencegahannya atau deterrence structure. Iran juga mampu menaikkan biaya perang secara drastis bagi pihak lawan. Kekuatan Iran saat ini mencakup kombinasi dari kapasitas rudal domestik dan armada drone. Faktor ini didukung oleh kedalaman geopolitik, kapabilitas serangan balasan, serta jaringan pengaruh regional yang luas. Kombinasi faktor inilah yang menyebabkan setiap kalkulasi militer AS terhadap Iran selalu diliputi ketidakpastian yang tinggi. Pola tradisional kekuatan militer Barat terbukti tidak lagi mampu mengelola keamanan di kawasan tersebut. Tindakan militer apapun yang menargetkan wilayah Iran diprediksi akan memicu reaksi berantai yang luas secara instan. Reaksi itu dipastikan akan meluas ke berbagai jalur vital. Salah satunya adalah mengganggu keamanan jalur pelayaran energi global di Teluk Persia dan Selat Hormuz. Hal ini pada akhirnya akan merugikan kepentingan ekonomi serta keamanan dari AS dan seluruh sekutu regionalnya. Di samping masalah strategi pertahanan, AS kini dihadapkan pada masalah logistik yang sangat kritis. Menurut analisis komprehensif dari lembaga pemikir Center for Strategic and International Studies atau CSIS yang dimuat Al Jazeera pada 15 Juli 2026, pasokan amunisi AS telah terkuras secara drastis. Masalah ini dipicu oleh operasi militer yang kembali pecah sejak 28 Februari 2026. Konflik intensif itu telah menghabiskan lebih dari setengah total stok untuk 4 jenis amunisi paling kritis milik militer AS.
Situasi menipisnya cadangan senjata ini memicu peringatan keras dari Brian Finucane. Ia merupakan analis dari International Crisis Group sekaligus mantan penasihat untuk Departemen Luar Negeri AS. Finucane menilai menyusutnya arsenal persenjataan canggih ini berdampak fatal. Kondisi ini menempatkan AS pada posisi yang rentan jika di masa depan mereka harus menghadapi potensi konflik dengan rival berkekuatan besar lainnya seperti China. Laporan data inventaris yang dirilis oleh CSIS merincikan penyusutan tajam pada stok persenjataan utama militer AS. Untuk rudal Tomahawk, dari total stok awal sebanyak 3.000 unit rudal jarak jauh dari laut, kini lebih dari 1.000 unit telah habis digunakan dalam perang melawan Iran. Penyusutan juga terjadi pada rudal Qasim, di mana sekitar 1.100 unit telah ditembakkan dari total persediaan awal sebanyak 4.000 unit rudal siluman dari udara. Sementara itu, rudal PRSM telah dikirimkan sejak tahun 2023 dilaporkan telah habis terkuras sebanyak 40 hingga 70 unit dari total 90 unit pasukan yang ada. Terakhir untuk pencegat Patriot, sebanyak 1.060 hingga 1.430 unit telah ludes terbakar dari stok awal yang hanya berjumlah 2.330 unit rudal sistem pertahanan udara tersebut. Berdasarkan kapasitas fasilitas produksi yang ada saat ini, CSIS membuat sebuah perkiraan. Proses pengisian kembali pasukan rudal canggih itu ternyata membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk rudal Tomahawk, pabrik membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 tahun. Sedangkan untuk rudal Patriot, rata-rata memerlukan waktu produksi terus-menerus selama 3 tahun. Kebuntuan logistik domestik ini membawa dampak domino pada kebijakan luar negeri AS. Menipisnya stok global membuat Washington saat ini mengalami kesulitan besar. Mereka tidak mampu memenuhi permintaan bantuan sistem pertahanan udara tambahan yang sedang sangat dibutuhkan Ukraina untuk menghadapi Rusia. Guna mengatasi ancaman terhadap kesiapan pertahanan nasional ini, Trump akhirnya mengambil langkah darurat. Ia menandatangani Defense Production Act pada Juni 2026 untuk memaksa perusahaan senjata swasta mempercepat lini produksi mereka. Ancaman militer Trump kini resmi membentur tembok kebuntuan strategi yang nyata. Dengan stok rudal yang makin kritis, posisi militer AS di Asia Barat pun berada di titik terlemahnya. Tinggalkan komentarmu, pantau terus perkembangan perang Iran versus AS hanya di YouTube Kompas.com.